Sebelumnya saya ingin bertanya. Yang masyarakat asli sini mana? Angkat tangan coba. Oke, cukup. Saya pengen tanya satu pertanyaan. Kenapa mobil kok nggak boleh dimasukkan ke dalam sini? Itu pertanyaannya. Katanya dilarang sama anak-anak muda, pemuda-pemuda yang larang. Siapa? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Enggak. Coba mana perwakilan anak muda sini? Tokoh masyarakat di sini mana? Saya cuma mau nanya. Tadi kan saya tanya, kenapa kok mobil nggak masuk? Katanya dilarang Beb sama pemuda-pemuda sini. Makanya saya tanya, masyarakat asli sini siapa? Mana? Yang ngelarang siapa? Mana tokoh-tokoh pemudanya mana? Panitia mana? Tokoh masyarakatnya mana? Saya tanya, dari depan kemari mobil bisa masuk gak? Bisa masuk gak? Tapi mobil saya ditahan di depan, katanya gak bisa masuk, pakai motor aja Beb. Tolong siapin mobil di sini. Kalau mobil nggak disiapkan, saya nggak mulai ceramah. Salawat. Mobil nggak siap di sini, saya nggak mulai ceramah. Saya pulang. Semua masyarakat jamaah, mobil saya mau balik di sana aja atau di sini? Di sana atau di sini? Di sana atau di sini? Pada nggak punya otak semua ente orang. Saudara-saudara, saya udah merasakan dakwah yang lebih parah dari ini. Jalanan ini nggak ada apa-apanya. Saya ceramah ke Papua, masuk hutan 3 hari jalan kaki. Saya ceramah ke daerah Kalteng, daerah Dayak, masuk ke dalam hutan. 6 hari saya jalan kaki. Saya udah pernah melewati yang lebih-lebih dari ini. Tapi kan ini kan mobil bisa masuk. Kenapa kok dilarang? Kenapa nggak boleh? Kalau mobil belum ada di situ, saya nggak bakal mulai ceramah, saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara, berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Mudah-mudahan sehat walafiat tentunya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi menarik ini, sebuah kegiatan ceramah dari Bahar Smith ya, yang keras dan bukan main. Ya, ini sebagai satu pengalaman buat kita barangkali ya, sebagai bahan buat kita untuk bisa menganalisa atau menilai-nilai lah ya, seperti apa, untuk apa dan bagaimana, begitu aja ya. Jadi di sini Bahar Smith dalam sebuah acara ceramah ya, dengan dasar undangan, tapi pada saat datang mobilnya ditahan, tidak boleh masuk ke lokasi, dan akhirnya terjadilah satu perdebatan antara Bahar dengan yang melarang mobil masuk. Padahal pada intinya mungkin mobil nggak boleh masuk karena tempat sempit, tapi Bahar nggak begitu, nggak, kenapa gue nggak diutamakan gitu, gue kan Habibnya yang mau ceramahnya, kenapa gue nggak boleh masuk, disamakan dengan tamu yang lain, kayak gitulah kira-kira. Jadi masih ingin gue yang paling hebat, aku Habibnya dan aku penceramahnya, aku harus masuk sampai ke latarnya. Seperti itu teman-teman ya.
Dan memang itulah ya. Dan biasa pada perjalanan ceramah itu hanya cerita-cerita harupat aja, cerita-cerita halusinasi aja yang disampaikannya. Dasarnya bukan dasar dari kitab ini bukan dasarnya. Ada sebuah cerita, ada sebuah cerita ya kayak gitu aja ya. Jadi intinya ya apa ya, intinya ceramahnya itu ya apa, ya ada maknanya ya. Tapi ini perlu kita lihat dan perlu kita jadikan bahan, dan seperti inilah ya mereka. Baik sahabat, untuk lebih jelas ya, dan tidak berlama-lama, mari kita simak ceramah R. Smith yang penuh kontroversi ini ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan rizki, dan Allah beri umur yang panjang. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat, yuk kita simak saja video berikut ini. Kalau jamaah masih ada yang ngomong, saya pulang saat ini juga. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Ini pengajian, bukan dangdutan, bukan orkes, bukan konser. Jadi tolong jaga akhlak, jaga adab. Sebelumnya saya ingin bertanya, yang masyarakat asli sini mana? Angkat tangan coba. Oke, cukup. Saya pengen tanya satu pertanyaan. Kenapa mobil kok nggak boleh dimasukkan ke dalam sini? Itu pertanyaannya. Katanya dilarang sama anak-anak muda, pemuda-pemuda yang larang. Siapa? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Enggak. Coba mana perwakilan anak muda sini? Tokoh masyarakat di sini mana? Saya cuma mau nanya. Tadi kan saya tanya, kenapa kok mobil nggak masuk? Katanya dilarang Beb sama pemuda-pemuda sini. Makanya saya tanya, masyarakat asli sini siapa? Mana? Yang ngelarang siapa? Mana tokoh-tokoh pemudanya mana? Panitia mana? Tokoh masyarakatnya mana? Saya tanya, dari depan kemari mobil bisa masuk gak? Bisa masuk gak? Tapi mobil saya ditahan di depan, katanya gak bisa masuk, pakai motor aja Beb. Tolong siapin mobil di sini. Kalau mobil nggak disiapkan, saya nggak mulai ceramah. Salawat. Mobil nggak siap di sini, saya nggak mulai ceramah. Saya pulang. Semua masyarakat jamaah, mobil saya mau balik di sana aja atau di sini? Di sana atau di sini? Di sana atau di sini? Pada nggak punya otak semua ente orang. Saudara-saudara, saya udah merasakan dakwah yang lebih parah dari ini. Jalanan ini nggak ada apa-apanya. Saya ceramah ke Papua, masuk hutan 3 hari jalan kaki. Saya ceramah ke daerah Kalteng, daerah Dayak, masuk ke dalam hutan. 6 hari saya jalan kaki. Saya udah pernah melewati yang lebih-lebih dari ini. Tapi kan ini kan mobil bisa masuk. Kenapa kok dilarang? Kenapa nggak boleh? Kalau mobil belum ada di situ, saya nggak bakal mulai ceramah. Saya pulang. Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu
خير معدي الله 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 يا ربي يا خير معدي علم ربي من سؤالي واختياري ودعائي وابتهالي شهيد لي بافتخاري الله 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 يا ربي يا خير معدي هذا سري يدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري بمن فقري واغتراري الله 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 يا ربي يا خير معدي إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي الله 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 يا ربي يا خير معدي سريع الغاث غسان منك يدركني سريعا يحزم الأسر ويأتي بالذي أرجو جميعا الله 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 يا ربي يا خير معدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Waba'at, yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap keluarga besar almarhum Al-Habib Abdurrahman Al-Madihid, Al-Habib Aqil Al-Habsyi, beserta seluruh para habaib yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka haul yang pertama atas wafatnya Habib Abdurrahman Al-Madihid. Saudara-saudara, perhatikan. Haul itu punya 3 makna. Haul punya berapa makna?
tiga pengerti, tiga haul punya tiga makna, punya tiga arti, punya tiga pengertian. Yang pertama, haul artinya sekeliling. Apa? Alladzi barakna haulahu. Yang kami berkahi sekelilingnya. Yang kami berkahi sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, haul artinya kekuatan, daya, upaya. La haula wala. Tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada usaha. Nah, haul yang ketiga artinya 1 tahun. Jadi setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya Coba ayo kita ngaji bareng-bareng. Haul yang pertama maknanya apa? Haul yang kedua maknanya apa? Kekuatan, daya, upaya. Haul yang ketiga maknanya apa? 1 tahun. Nah terus Beb, tujuan diadakannya haul itu untuk apa? Ada 2. Haul yang kita maksud itu peringatan 1 haul, 1 tahun itu ada 2. Pertama, ada haul orang-orang soleh. Ada haul para wali. Ada haul para kiai, para ustadz, para habaib. Itu yang ngerokok matiin rokoknya, jangan sok jagoan kau. Kalau saya lagi ceramah jangan ngerokok. Saya ini nggak kayak penceramah-penceramah lain, ya. Saya juga ngerokok, tapi ada saat-saatnya, ada waktunya. Jadi ingat, ada haul para ulama, ada haul aulia, ada haul orang soleh. Perhatikan, ini yang pertama saya jelaskan dulu. Haul contoh, di daerah Lempuyang, Tanara, tahu kan? Itu ada haul Syekh Nawawi Al-Banta. Di Cilegon ada haul Syekh Arsyad Tawil. Kemudian di Jakarta ada haul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Ada haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada haul Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Habib Kuncung. Ada haul Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Tanjung Priuk. Ada haul Kampung Bandan. Ada haul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Keramat Empang Bogor. Di Sukabumi ada haul Habib Syekh Al-Atos. Di Cianjur ada haul Aang Gentur. Di Sukabumi ada haul Kiai Haji Masturia Al-Masturia. Di daerah Jawa Tengah ada haul Pekalongan, ya. Ada haul Pekalongan, haul Atos. Ada haul Tegal, haul Haddad. Kemudian di Jawa Timur ada haul Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ada haul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Ada haul Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf Pasuruan. Ada haul Kiai Haji Abdul Hamid. Ada haul Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ada haul Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ada haul di Malang Habib Abdullah bin Faqih, Habib Abdul Qadir bin Faqih. Di Banyuwangi ada haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Di Bali ada haul Bafaqih. Di NTT ada haul Baharun. Di Sulawesi Utara ada haul saya punya kakek Habib Alwi bin Smith sama Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Di Sulawesi Tengah ada haul Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Di Kalimantan ada haul Guru Zaini. Hampir seluruh Indonesia itu ada acara haul para. Nah terus tujuan, ini yang pertama ini. Tujuan diadakan haul acara wali tiap tahun itu untuk apa? Kan kalau haul wali, haul orang soleh kan dibacakan manakib. Manakib itu sejarah hidup. Bagaimana ilmunya, bagaimana amalnya, bagaimana ahlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana budi pekertinya, ibadahnya, ilmunya, khaufnya, khosyahnya, zuhudnya, qanaahnya. Agar apa? Agar kita yang hadir pada acara haul bisa mengambil ibroh, mengambil iktibar, mengambil intifa, mengambil hikmah, mengambil manfaat, mengambil pelajaran
dari kisah hidup Sohibul Haul agar kita menjadikan beliau sebagai teladan kita, uswah kita, gutwah kita, idola kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kalau haul para Nah, haul yang kedua seperti yang pada malam hari ini. Ini adalah bukti. Ini bukti bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum Habib Abdurrahman Al-Madihid adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak-anaknya mengundang kita semua. Keluarga yang ditinggalkan mengundang kita. Duduk di sini. Baca ayat Quran, baca Yasin, baca tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat. Dengarkan nasihat ulama. Yang dimana itu semua dihadiahkan untuk orang tuanya, saudara-saudara. Ini kan bukti kalau anak-anak yang ditinggalkan anak-anak yang sebab jarang anak yang wafat orang tuanya terus dibikin hall. Saya tanya, anak yang orang tuanya udah wafat dibikinkan acara hall, anak seperti itu banyak atau jarang? Banyak. Banyak atau jarang? Banyak atau jarang? Makanya ini bukti anak yang ditinggalkan anak yang soleh. Saudara-saudara, Rasulullah udah bersabda, apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalatha, sadaqatun jariyah, al ilmu yantafa'u bih, wa waladun salih yad'ulah. Apabila anak Adam wafat, manusia mati, maka terputus seluruh amalnya. Kita masih hidup sholat, dalam kubur nggak bisa Jawab yang keras, masih hidup sholat, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup puasa, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup sedekah, dalam kubur nggak bisa. Masih hidup haji, dalam kubur nggak bisa. Berarti putus nggak? Putus nggak? Putus nggak? Tapi ada 3 amal yang apabila 3 amal ibadah perbuatan ini kita tinggalkan ketika kita masih hidup, maka pahalanya tidak akan putus sampai datangnya hari kiamat. Apa salah satunya? Saya nggak bahas semua. Salah satunya doa seorang anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Seperti pada malam hari ini. Ya, Sohibul Hajat ngundang kita berdoa buat orang tua beliau Habib Abdurrahman Al-Khirit. Doanya sampai kepada beliau di dalam kuburnya, saudara-saudara. Sebab kenapa? Penghuni kubur itu sama kayak kita. Persamaannya apa? Saya tanya, kalian butuh makan nggak? Butuh makan nggak? Penghuni kubur juga butuh makan. Cuma bedanya kalau kalian makan nasi, makan tahu, makan tempe, makan jengkol, penghuni kubur makanannya Ada satu cerita. Ada seorang ulama bermimpi. Di dalam mimpinya dia lihat penghuni kubur sedang berebutan makanan. Maksudnya berebutan doa. Nah, ada satu penghuni kubur yang gak ikut berebutan. Jadi dia santai aja, gak berebut. Yang lain berebut. Ini orang alim tanya, ya fulan, itu penghuni kubur yang lain berebutan doa. Tapi kenapa kamu kok gak berebutan? Apa kata dia? Iya, mereka berebutan doa ketika ada orang yang lewat di ini kubur terus baca Fatihah, mereka berebutan. Ya. Terus kalau ada yang baca Fatihah, Al-Fatihah ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, mereka berebutan. Kalau ada yang lewat di kubur, Assalamualaikum ya ahlil kubur, Al-Fatihah ilaikum bisirril Fatihah, mereka berebutan. Saya ngapain saya harus berebutan? Sedangkan saya meninggalkan anak yang selalu mengirimkan Fatihah untuk saya. Nah, seminggu kemudian ini orang alim mimpi lagi. Ketemu sama ini orang tadi. Tapi ini orang tadi ikut berebut. Kalau sebelumnya kan dia gak berebut, paham? Sekarang dia ikut
berebut. Nah orang alim ini nanya, kemarin seminggu yang lalu kamu gak berebut. Sekarang kok kamu berebut? Iya, karena anak saya yang biasa mengirimkan doa, anak saya sudah wafat. Sehingga saya tidak lagi mendapatkan makanan, makanya saya ikut berebutan seperti yang lain. Paham? Jadi berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya semasa hidupnya saja bapak-bapak ibu-ibu. Walaupun orang tua kalian telah wafat, walaupun orang tua kalian telah mati, walaupun orang tua kalian telah terkubur, tetap wajib kalian berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti? Dengan mengirimkan doa untuk dua orang tua. Kalian bacakan Yasin seumpama. Kalian baca Yasin, kalian niatkan untuk orang tua dalam kubur. Kata Rasulullah, man qara'a Yasin, siapa orang yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat Allah persiapkan istana, temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Di dalam istana itu terdapat 99 kamar. Tiap kamar ada 99 kasur. Tiap kamar 99 ranjang. Tiap ranjang 99 kasur. Tiap kasur 99 bidadari. Tiap kasur 99 bantal. Setiap bantal 99 bidadari yang Allah siapkan. Tadi kita baca Yasin. Baca Yasin gak tadi? Baca Yasin gak? Baca. Diniatkan untuk almar. Itu yang Allah persiapkan. Lah terus Beb, kalau perempuan gimana? Kalau laki-laki kan bidadari. Kalau perempuan yang disiapkan adalah pelayan-pelayan di sorga. Jadi ibu-ibu gak usah khawatir. Andaikan, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak masuk sorga. Andaikan di sorga suaminya ibu-ibu, bidadarinya banyak, itu gak sama kayak di dunia. Kalau di dunia suaminya ibu-ibu ngelirik perempuan, cemburu gak? Cemburu gak? Cemburu gak? Di akhirat, di sorga tidak ada perkara apapun yang bisa memutuskan kenikmatan. Jadi di sorga itu, diam. Dibilangin kalau ada yang ngomong saya pulang, diam. Jadi di sorga nggak ada kencing, ya, nggak ada nguap, nggak ada cegukan, nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar, nggak ada tidur. Jadi perkara-perkara yang memutuskan kenikmatan itu di sorga nggak ada. Saya tanya, cemburu memutuskan kenikmatan nggak? Memutuskan kan? Makanya di akhirat ibu-ibu tidak ada rasa cemburu. Itu yang Allah persiapkan bagi orang yang membaca Yasin. Terus tadi dibacakan tahlil nggak? Dibacakan tahlil nggak? Dibacakan tahlil. La ilaha. Dalam hadis qudsi Allah berkata, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah adalah benteng pertahananku. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia masuk dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari azab dan siksaku. Tadi kita baca tahlil, baca la ilaha illallah, almarhum dalam kubur aman dari azab dan siksanya. Yang ketiga, tadi dibacakan sholawat enggak? Diniatkan untuk beli. Kata Rasulullah apa? Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allah punya malaikat. Malaikat itu tugasnya berdiri di depan kuburnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk membawakan setiap sholawat umatnya kepada Rasulullah. Jadi setiap ada yang bersolawat, Rasulullah tahu nama kalian yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat tadi itu berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebut nama kamu satu persatu. Saya tanya, nama kamu kalau disebut sama presiden bangga nggak? Bangga nggak? Terus bagaimana kalau nama kamu disebut oleh makhluk yang paling mulia baginda Nabi besar Muhammad? Ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan bersolawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Rasulullah? Bawa solawat mereka menghadap Allah.
Dibawa salawatnya menghadap Allah. Malaikat bilang, ya Allah, fulan bin fulan, fulana binti fulan, bersalawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca. Contoh kita baca salawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya satu huruf, alif satu huruf, ro satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi, itu 5 huruf. Dari setiap satu huruf kata Allah, akan aku ciptakan 460 malaikat yang punya 460 kepala. Setiap kepala punya 460 wajah. Setiap wajah punya 460 mulut. Setiap mulut punya 460 lidah. Setiap lidah akan memohon ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat dan dosa-dosa orang yang dihadiahi solawat. Luar biasa tidak? Luar biasa tidak? Luar biasa tidak? Makanya berbakti kepada orang tua bukan hanya semasa hidup. Walaupun orang tua kita sudah wafat, sudah meninggal, tetap wajib kita sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua. Cuma caranya ketika orang tua wafat berbakti dengan apa? Dengan berziarah. Dengan mendoakan orang tua. Tiap habis sholat bacain yasin, tahlil, tahmid, bacain sholawat. Niatkan untuk orang tua kita yang telah wafat dan telah meninggal dunia. Tapi ada tapinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian semua yang hadir di sini, jangan ngarep, jangan pernah kalian mengharap. Saya ngarep nanti kalau saya mati, anak saya bacain saya yasin. Saya ngarep kalau saya mati, anak saya bikin hall saya. Saya ngarep kalau saya mati, anak saya bacain zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat. Anak saya bikin acara hall. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu. Kalau selama kalian masih hidup tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ini kalian masih hidup gak pernah didik anak kalian. Coba lihat zaman sekarang, akhir zaman. Kalau kita orang dulu masih kecil, umur 4 tahun, 3 tahun. Kita orang udah belajar akidatul awam. Udah belajar sifat 20. Allah wujud kidam. Qiyamu. Anak-anak sekarang mereka nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, nggak kenal sifat wajib, nggak kenal sifat mustahil, nggak kenal sifat jaiz. Sibuk sama lato-lato. Betul. Anak dari anak kecil sampai orang tua sibuk main handphone. Bapak, ibu, suami istri pernah nggak depan-depanan sambil pegang handphone? Pernah nggak? Kayak orang goblok kan? Handphone itu bagusnya bisa mendekatkan hubungan yang jauh. Itu bagusnya. Tapi rusaknya bisa menjauhkan hubungan yang dekat. Ya bayangin aja suami istri depan-depanan main handphone. Anak kecil sekarang masa-masa muda mereka, masa kecil mereka, masa-masa bahagianya dirampas sama handphone. Saya dulu di Sulawesi masih kecil mandi laut, manah ikan, naik atas pohon, manjat, bikin apa tuh yang dari bambu, peletekan yang bunyi-bunyi itu. Ibu-ibu dulu nggak ada handphone, enak nggak? Masa-masa kecil ibu-ibu main apa itu?